Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan sudah subscribe video-video saya. Kiranya bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Dan mungkin saudara yang baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe ya, agar bisa menunjang saya dalam pelayanan saya. Terima kasih banyak saudara. Oh ya, siang hari ini puji Tuhan saya ada di Dusun Gedong, dusun yang tertinggi di lereng Gunung Merbabu, salah satu dusun yang tertinggi. Dan di sini terkenal dengan keindahan alamnya. Jadi mungkin buat saudara yang suka dengan pemandangan alam yang indah, jadi dari ketinggian kita bisa melihat kota Salatiga dan Ambarawa. Jadi pemandangannya indah banget. Dan di belakang kita ada Gunung Merbabu. Kemudian daerah ini karena ketinggian jadi memang udaranya sangat dingin ya. Seperti saat ini kami tidak bisa outdoor karena saat ini hujan dan angin, banyak kabut. Jadi pastinya kita tidak bisa membuat video dengan kualitas yang bagus tentunya kalau kita di luar gitu. Sehingga kami memilih untuk di dalam, sekalian kita ngobrol-ngobrol sama hamba-hamba Tuhan di sini. Ada Pak Musa sama Bu Tumini yang mengelola Jipas atau tempat wisatanya di sini. Biasanya orang menggunakan untuk selain mencari hiburan gitu ya, hiburan dalam arti pemandangan dan mencari ketenangan, juga orang biasanya berkemah di sini. Begitu saudara, jadi saya menginformasikan sedikit tentang Jipas, yaitu tempat untuk berwisata. Jadi biasanya untuk kemah tadi dan cari ketenangan. Dan bisa jumpa dengan Pak Musa dan Bu Tumini di sini tentunya. Oke, selamat sore, shalom Bu Tumini sama Pak Musa. Ngobrol-ngobrol nih. Puji Tuhan kita udah perkenalan berapa bulan ya? Baru kok ya. Kita baru perkenalan beberapa bulan. Jadi saya di Semarang sudah hampir 20 tahun. Sudah 20 tahun lebih bahkan. Sudah 21 tahun. Tapi saya tidak pernah tahu kalau di lereng Gunung Merbabu itu ada dusun-dusun yang ditinggali oleh anak-anak Tuhan. Itu ternyata setelah saya di YouTube, justru saya banyak mendapat informasi kalau di lereng gunung ini ada dusun-dusun yang ditinggali oleh anak-anak Tuhan. Luar biasanya. Jadi saya mencari dusun Gedong ini. Puji Tuhan akhirnya saya ketemu dengan Bu Tumini sama Pak Musa. Lucu loh ceritanya, waktu pertama kali saya mencoba datang mencari dusun Gedong ini karena saya tidak tahu jalan dan saya mengandalkan Mbah Google. Akhirnya saya itu memasuki wilayah Gedong tapi salah jalan. Jadi ada dua jalan. Saya ditunjukin sama Google itu jalan yang terburuk, jadi berbatu-batu besar, itu yang saya lewati. Tapi puji Tuhan, saya begitu sampai di Gedong, saya lihat gereja. Waktu itu saya foto-foto di gereja situ. Terus ternyata saya lihat ada seorang ibu yang dari atas, gubuk di atas itu ngintip-ngintip ke bawah ngeliatin gitu. Saya terus panggil, sini mbak, sini mbak. Ternyata itu Bu Tumini ini yang sekarang jadi teman saya. Waktu itu cerita, jadi terus panggil-panggil ketemu. Ya, kita sebelumnya tidak pernah kenal dan kita tidak pernah punya satu rencana dalam hidup untuk saya nanti pelayanannya di lereng-lereng gunung. Itu sama sekali di luar dari ekspektasi maupun rancangan saya secara pribadi, itu nggak ada. Tapi kalau sampai saat ini saya ada di lereng-lereng gunung ini, ya itu satu karya Tuhan dalam hidup saya. Tuhan mau pakai saya untuk jadi alat Tuhan, untuk memberkati dusun-dusun ini, anak-anak Tuhan di sini gitu. Dan ceritanya lucu lah, kita punya perkenalan yang
yang sebelumnya tidak ada yang memperkenalkan kita. Bagaimana itu ceritanya itu? Ya, pertama kali saya ketemu sama Bu Linda, saya di AW gitu. Terus saya datang ke depan gereja, terus saya mikir-mikir, siapa, orang mana, kok plat B, saya bilang gitu. Itu orang jauh itu, saya ngomong kayak gitu. Terus pas itu Bu Linda foto-foto di depan gereja, terus saya ajak untuk kita ngobrol di Gepas. Jadi di situ awal perkenalan kita. Terus kita cerita bahwa kita di sini sebagai pengelola atas tempat ini, dan juga kita cerita banyak hal tentang beban yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu kita bisa berbagi lewat itu, dan lewat perkenalan kita. Jadi bagi saya itu perkenalan yang singkat tapi kayak sudah kenal lama gitu. Seperti itu. Jadi kayak saya ya bersyukur bisa ketemu sama Bu Linda. Terus kita cerita, akhirnya ya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti itu. Dan saya cerita sama suami ketemu pertemuan kedua kali ya? Iya, kayaknya kedua kali. Ya, saya ya agak sedikit berpikir yang negatif aja. Ya, negatif. Jangan-jangan bencong ini. Sepertinya bencong. Wah, ini perlu didoakan khusus. Yang kedua, jangan sampai sempat berpikir hanya untuk alat-alat untuk cari uang aja, untuk kepentingan memperkaya pribadi seperti itu. Betul. Sempat berpikir setelah pertemuan itu kan ada WA masuk, hati-hati nanti tempat itu jadi sasaran tembak atau sasaran teroris seperti itu. Tapi saya nggak jawab. Yang WA saya anak rohani ya sendiri, jadi saya suruh datang saja, sowan sama saya, ngobrol baik-baik. Terus saya ngomong, saya di sini juga bisa share juga sama Bu Melinda untuk memang hari-hari ini siap nggak siap kita harus siap. Amin. Anak-anak Tuhan siap nggak siap harus siap. Ini saya kira akhir zaman, kita harus memancarkan terang Kristus. Amin. Dari situ dia juga cukup memperlengkapi pelayanan saya di tempat ini. Jadi, pelayanan saya memang agak berbeda apa yang dipikirkan oleh gereja. Pelayanan bagi saya, di mana kita dibuang, usahakanlah kesejahteraan kotamu, sekelilingmu. Betul. Sampai terjadi tidak ada orang miskin di sekitarmu. Amin. Karena Yesus itu adalah kekayaan itu sendiri. Amin. Maha dan luar biasa, karena Yesus itu adalah sumber segala sesuatu. Betul. Dan saya pelayanan di Jipas ini, mengelola tempat ini, bagi saya adalah mimbar saya, tempat saya berbagi kasih Tuhan. Jadi pelayanan itu di mana kamu hidup, di situ kamu memancarkan terang Kristus, disitulah itu pelayanan. Betul. Saya kira itu sedikit yang saya sendiri juga tidak membawa gereja dalam hal ini. Saya tidak membawa gereja apapun. Sebenarnya saya adalah jemaat dari 2 aliran gereja, tapi saya tidak pernah membawa gereja, nama gereja, karena buat saya bukan gereja yang saya harus bawa, tapi satu nama, Yesus Kristus, itu sendiri yang harus saya bawa. Dan apa yang saya lakukan ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya 10 tahun lebih, masuk ini tahun ke-11 saya di Jamaah Tuhan.
5 tahun terakhir itu saya memang sungguh-sungguh dalam doa saya, dan setiap doa saya cuma bilang, Tuhan layakan hidup saya, pakailah sisa hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangin aja, usia saya juga hampir 60, bukan orang muda lagi, tetapi saya percaya kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa dia pakai gitu. Dan Musa pun di usia 80 baru dipakai Tuhan. Kenapa saya baru menjelang 60 saya kok mikir gitu? Saya pikir tidak perlu saya pikir karena seluruhnya, seluruh hidup saya serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau pakai seperti apa, biarlah itu sesuai seturut kehendak Tuhan. Karena saya hanya alatnya Tuhan yang dipakai Tuhan. Jadi saya tidak pernah ada beban, aduh saya harus bagaimana. Saya tidak pernah berpikir tentang itu. Saya serahkan benar-benar, Tuhan mau apa, Tuhan tanamkan apa di hati saya, apa yang harus saya lakukan. Seperti saat ini saya juga selain datang ke gedung juga, saya kemarin juga ke dusun-dusun yang lain juga gitu ya. Setelah saya kembali dari Papua yang cukup lama saya di sana, karena kakak saya sakit, saya tungguin sampai kakak saya meninggal baru saya bisa pulang. Ya bukan berarti tidak ada pergumulan di sana, pun pergumulan, masalah-masalah keluarga begitu banyak yang harus dihadapin. Tapi saya percaya Allah yang saya sembah adalah sumber kebenaran. Dan apabila saya ada di pihak yang benar, siapa yang jadi lawanku? Itu selalu yang saya yang membuat saya itu selalu ada sukacita dan rasa damai sejahtera, walaupun saya dihimpit, ditekan dari kiri kanan atas bawah, ibaratnya kayak begitu. Tapi satu kekuatan saya, Allah Bapa kita sumber kebenaran itu, dan itu yang menjadi kekuatan buat saya. Puji Tuhan, saya kembali lagi ke Jawa Tengah, saya bisa melayani kemana-mana. Saya bersyukur sekali, terima kasih Tuhan, di masa-masa sulit ini Tuhan masih pakai saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru dengan adanya channel YouTube ini, banyak jiwa yang mencari Tuhan, banyak jiwa yang mengontak saya, dan ini kebetulan saya datang ke sini. Kita berencana untuk planning beberapa jiwa yang harus dibina gitu. Jadi saya tidak bisa untuk membina sendiri karena saya harus melayani kemana-mana. Tentunya setiap pekerjaan saya tidak bisa kerjakan sendiri, dan saya membutuhkan grup ya, butuh teman untuk membantu. Dan di sini saya punya teman Pak Musa dan Bu Tumini yang bisa membantu saya tentunya dalam pelayanan jiwa-jiwa baru juga gitu. Mereka yang butuh belajar pendalaman Alkitab, yang tidak mau sekolah Alkitab, bisa belajar sedikit-sedikit bagaimana cara menginjil lewat Pak Musa. Dan itu kasih karunia Tuhan buat Pak Musa yang wah luar biasa. Terima kasih Tuhan karena kita dipertemukan. Saya bilang seperti botol ketemu tutup. Jadi lengkap, saya merasa terlengkapi. Saya kemana-mana gitu, hamba-hamba Tuhan menyambut saya dengan sukacita. Itu membuat saya tuh lebih excited dalam pelayanan. Jadi setiap malam saya tidur pun saya cuma berpikir, Tuhan besok Tuhan mau suruh saya kemana, Tuhan besok Tuhan mau pakai saya seperti apa. Nah itu yang luar biasa. Dan puji Tuhan ada juga anak-anak Tuhan yang, ada satu anak Tuhan yang dari Jakarta yang punya karunia yang diberikan Tuhan itu karunia penyembuhan, yang dia bilang begini, Bu, saya tuh sudah ngomong sama beberapa pendeta, tapi kok kenapa ya saya nggak ditanggapin dengan serius, padahal tangan saya ini diurapi banget. Saya bilang, lo datang aja ke Semarang, saya siapkan banyak orang sakit. Saya bilang, ayo kita sama-sama berdoa, karena ketika kita doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan kita menjaga kekudusan bait Allah kita, menjaga sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan pakai kita, dan Tuhan mengurapi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian saudara bincang-bincang kita. Kalau mungkin saudara penasaran, mungkin saat ini saudara yang mungkin sedang bingung mencari Tuhan, Tuhan yang benar yang mana sih? Tuhan yang benar yang mana? Saya ini sudah doa berhari-hari, saya punya masalah yang berat, tetapi kok tidak ada solusinya.
saudara bisa kontak saya. Atau saudara yang mungkin dalam pergumulan sakit, saudara bisa kontak saya di WhatsApp saya 081 225 198 945. Kiranya Tuhan menggunakan YouTube ini, channel YouTube ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membesarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya percaya bahwa saat ini Tuhan sedang memakai channel-channel YouTube anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang membawa kemuliaan nama Tuhan dan memperbesar kerajaan Allah di muka bumi, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan hanya itu kerinduan saya. Saudara yang anak-anak Tuhan harus lebih banyak bertekun di dalam doa, lebih banyak mencari Tuhan, karena waktunya semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Saya ingatkan kembali buat saudara, lebih banyak bertekun dalam doa. Terima kasih saudara. Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua.